Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas materi di persamaan trigonometri bentuk A kali cos X ditambah dengan B kali sin X, hasilnya sama dengan C. Langsung saja kita awali, dimulai dari bentuk umum persamaannya terlebih dahulu. Baik, untuk bentuk umumnya, jadi A kali cos X ditambah B kali sin X sama dengan C. Ini syaratnya adalah A, B, C-nya tidak sama dengan 0. Akan bisa diselesaikan apabila syaratnya terpenuhi, yaitu syaratnya A kuadrat ditambah B kuadrat nilainya lebih besar atau sama dengan C kuadrat. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan mengubah bagian A cos X ditambah B sin X menjadi K kalikan cos dari X min alfa. Nah, tentunya kita perlu menentukan dulu nilai K dan juga alfanya dengan ketentuan sebagai berikut. Hasil dari K adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian alfanya ini ditentukan dengan menentukan nilai tangannya terlebih dahulu. Jadi tangan alfanya adalah B per A dengan rentang nilainya ini antara min 180 derajat sampai 180 derajat. Kemudian sudutnya atau alfanya ini letak kuadrannya tergantung dari nilai A dan B-nya, mengikuti keterangan pada tabel berikut ya. Jadi untuk nilai A dan B keduanya positif, letaknya ada di kuadran 1. Jika A-nya negatif dan B-nya positif, maka akan ada di kuadran kedua. A dan B keduanya negatif, maka letaknya di kuadran ketiga. Dan jika A-nya positif, sedangkan B-nya negatif, letaknya ada di kuadran keempat. Untuk contohnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X dikurang dengan sin X. Hasilnya sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, jadi dari bentuk awal yaitu cos X kurangi sin X sama dengan 0, kita tuliskan dulu masing-masing nilainya A, B, dan C-nya. A di sini adalah koefisien dari cos X, berarti A-nya nilainya 1. Kemudian B-nya adalah koefisien sin X, berarti dalam hal ini nilainya adalah negatif 1, sedangkan C-nya jelas ya, bernilai 1. Nah, ditentukan dulu nilai K-nya dengan ini pertimbangan bahwa syarat terpenuhi, berarti penyelesaiannya bisa ditentukan. Nilai K-nya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat. Disubstitusikan nilainya, diperoleh bahwa K adalah akar 2. Kemudian tangan alfa ini dihitung dari B per A. Dimasukkan nilainya, B-nya min 1 per A, A-nya 1, maka hasilnya negatif 1. Nah, ini pertimbangannya karena nilainya negatif, kemungkinannya kalau nggak kuadran kedua, berarti kuadran keempat. Mana yang kita pilih, ini tergantung nilai A dan B-nya ya. A-nya positif, sedangkan B-nya negatif. Kalau menurut tabel di slide sebelumnya, maka kesimpulannya ada di kuadran keempat. Sehingga alfanya adalah 315 derajat. Artinya, persamaan trigonometrinya diubah ke dalam bentuk ini. K kali cos X min alfa sama dengan C. K-nya akar 2, alfanya diganti 315 derajat. Jadi penyelesaiannya nanti selanjutnya akan kita gunakan konsep dari persamaan kosinus. Akar 2-nya pindah ruaskan, jadi cos X kurangi 315 derajat sama dengan 1 akar 2, yang mana jika dirasionalkan hasilnya adalah setengah akar 2. Kemudian ini diubah ke dalam nilainya kosinus, yaitu cos 45 derajat. Maka untuk selanjutnya tinggal menyelesaikan menggunakan persamaan kosinus. Itu penyelesaiannya. Ada dua bentuk penyelesaian. Yang pertama,
X kurangi 315 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini pindah ruas dulu. 315 jadi ditambah ya. Diperolehlah X sama dengan 360 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini dengan perhatikan syarat di awal. K-nya kita ganti negatif 1 dulu ya, karena ternyata akan didapat X sama dengan 0 derajat yang memenuhi syarat. Kemudian kalau K-nya 0, hasilnya jelas 360 derajat juga memenuhi syarat. Di penyelesaian yang kedua, ini tinggal diganti negatif 45 derajat saja. Ini kalau lupa nanti silakan dibuka catatan mengenai konsep penyelesaian dari persamaan kosinus. Kemudian ini pindah ruas, ditambah 315 derajat. Dapatlah bentuknya X sama dengan 270 derajat ditambah K kali 360 derajat. Tinggal ganti K-nya 0. X-nya sama dengan 270 derajat. Ini juga memenuhi syarat. Nah, disimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya ini beranggotakan 0 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Di sini syaratnya adalah X lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jadi dari persamaan ini ditentukan dulu nilai A, B, C-nya. A-nya koefisien cos X berarti akar 3. B-nya adalah koefisien sin X berarti negatif 1. Dan C-nya adalah akar 2. Lihat syaratnya dulu. A kuadrat tambah B kuadrat nilainya melebihi atau lebih besar sama dengan C kuadrat. Berarti punya penyelesaian. Dilanjutkan ya dengan menentukan nilai K. Akar A kuadrat tambah B kuadrat, ini ya perhitungannya, akar 3 kuadrat itu 3, ditambah negatif 1 kuadrat itu 1, jadi 3 tambah 1 itu 4, hasil dari akar 4 adalah 2, ini untuk nilai K. Kemudian alfanya kita cari dulu nilai tangen alfa, B per A, B-nya negatif 1, A-nya akar 3, jika dirasionalkan menjadi negatif sepertiga akar 3. Ini karena negatif berarti alfanya ada di kuadran 2 atau kuadran 4. Kita tentukannya tergantung nilai A dan B-nya ya. Karena A-nya positif dan B-nya negatif, jika kita memperhatikan tabel di slide awal, maka disimpulkan alfanya di kuadran 4. Karena di kuadran 4, berarti besar sudutnya ini adalah 330 derajat. Sehingga persamaan trigonometrinya diubah menjadi dari bentuk K kali cos X min alfa sama dengan C, disubstitusikan masing-masing nilainya, diperoleh 2 kali cos X kurangi 330 derajat sama dengan akar 2, di cos X kurangi 330 derajat sama dengan akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Setengah akar 2 tentunya hasil dari cos 45 derajat. Maka langkah selanjutnya tinggal selesaikan menggunakan konsep persamaan kosinus. Cos X min 330 derajat sama dengan cos 45 derajat punya dua bentuk penyelesaian. Yang pertama yang seperti ini dulu. Pindah ruaskan jadi X-nya adalah 375 derajat ditambah K kali 360. Ini jika K-nya diambil 0 atau lebih dari itu, jelas ya, nanti syarat tidak terpenuhi, maka kita ambilnya K-nya adalah negatif 1. Sehingga X-nya diperoleh 15 derajat. Ini memenuhi syarat, dan satu-satunya dari bentuk yang pertama. Bentuk penyelesaian yang kedua, tadinya 45 derajat, ini menjadi min 45 derajat. Sama ya, seperti sebelumnya, pindah ruas. 285 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita tinggal ganti K-nya 0 ya, sehingga X-nya adalah 285 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada dua nilai yang memenuhi 15 derajat dan 285 derajat. Oke, demikian untuk untuk contoh soalnya. Kemudian silakan bisa di
terapkan ya untuk menyelesaikan, ini ada latihan soal, ada 4 soal untuk dicoba ya, untuk diselesaikan, ditentukan penyelesaiannya. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.